Memulai dari nol adalah sebuah perjalanan yang penuh tantangan. Ada masa di mana jalan terasa terjal, modal seret, dan kegagalan seolah mengintai di setiap sudut. Di tengah perjuangan untuk bertahan dan berkembang, seringkali muncul pertanyaan mendasar. Apa rahasia di balik kesuksesan para pengusaha besar, terutama mereka yang beretnis Tionghoa? Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Jika kita melihat daftar orang terkaya di Indonesia, nama-nama seperti Prajogo Pangestu, Robert Budi Hartono, Michael Hartono, dan Lu Tuk Wong seringkali mendominasi. Mereka menguasai berbagai sektor mulai dari petrokimia, perbankan, batu bara, hingga retail. Narasi yang sering kita dengar adalah mereka memulai dari bawah dan berhasil membangun kerajaan bisnis yang menggurita. Ada pula anekdot populer tentang gaya hidup mereka yang sederhana, seperti kisah pendiri bank besar yang dikenal gemar makan di warung pinggir jalan. Sebuah gambaran yang kontras dengan kekayaan luar biasa yang mereka miliki. Pertanyaan ini menjadi semakin dalam ketika kita mengenang peristiwa kelam tahun 1998, di mana etnis Tionghoa mengalami diskriminasi dan kerugian besar, namun mampu bangkit kembali. Menyikapi fenomena ini, seringkali muncul berbagai spekulasi yang terlalu sederhana. Ada yang berpendapat bahwa mereka hanya beruntung, memiliki koneksi politik, atau menggunakan cara-cara yang tidak etis. Namun, analisis yang lebih mendalam menunjukkan bahwa jawabannya jauh lebih kompleks dari itu. Keberhasilan ekonomi etnis Tionghoa Indonesia adalah hasil dari interaksi rumit antara faktor historis, nilai-nilai budaya yang kuat, strategi bisnis yang cerdas, dan ketahanan luar biasa dalam menghadapi tantangan sosial politik. Laporan ini akan mengupas tuntas setiap pilar yang membentuk kekuatan ekonomi mereka dari masa lalu hingga kini. Kesuksesan ekonomi etnis Tionghoa Indonesia tidak terjadi dalam ruang hampa. Sebaliknya, hal ini dibentuk oleh kondisi sosial politik yang penuh tantangan. Berbagai kebijakan diskriminatif dan pembatasan gerak yang mungkin terlihat merugikan, secara paradoks telah mendorong mereka untuk fokus dan mendominasi satu-satunya jalur yang terbuka bagi mereka, yaitu perdagangan dan bisnis. Namun dominasi ini juga menciptakan kecemburuan dan ketegangan sosial yang meledak dalam tragedi yang pada akhirnya justru menjadi katalis bagi perubahan yang fundamental. Peran kolonialisme dan kebijakan diskriminasi. Sejarah migrasi etnis Tionghoa ke Nusantara memiliki jejak yang panjang. Sebagian besar dimulai sebagai pedagang, petani, dan buruh. Mereka datang dari berbagai provinsi di Tiongkok, seperti Hokkien dan Hakka, untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Pada masa penjajahan Belanda, etnis Tionghoa tidak ditempatkan dalam kategori yang sama dengan masyarakat pribumi. Pemerintah kolonial menerapkan sistem stratifikasi sosial yang menempatkan orang Tionghoa sebagai golongan timur asing di antara bangsa Eropa dan pribumi. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan divide and impera, pecah belah dan kuasai, yang secara spesifik mendorong dan menoleransi etnis Tionghoa untuk bergerak di bidang perdagangan dan ekonomi. Kebijakan ini memungkinkan mereka untuk berkembang dan menguasai sektor perdagangan perantara, distribusi, dan pemodalan, sehingga membentuk kelas menengah yang didominasi oleh etnis Tionghoa. Posisi strategis ini, meskipun menguntungkan secara ekonomi, juga menciptakan fondasi bagi ketegangan sosial yang mendalam dengan masyarakat pribumi yang melihat etnis Tionghoa sebagai kelompok yang diistimewakan oleh kolonial. Sistem cukong di era Orde Baru, aliansi bisnis politik. Setelah kemerdekaan, khususnya di bawah rezim Orde Baru, posisi etnis Tionghoa di bidang ekonomi semakin menguat, namun dengan dinamika yang berbeda. Pemerintah Orde Baru yang berorientasi pada pembangunan ekonomi membutuhkan modal swasta untuk mendorong pertumbuhan. Secara kebetulan, modal dan kemampuan teknis
serta jaringan perdagangan luar negeri yang dibutuhkan banyak dimiliki oleh etnis Tionghoa. Kondisi ini melahirkan sistem yang dikenal sebagai cukong, sebuah hubungan simbiosis mutualisme antara pengusaha Tionghoa yang kaya dengan penguasa. Melalui sistem ini, penguasa memberikan kemudahan bisnis dan monopoli kepada segelintir konglomerat Tionghoa, dan sebagai imbalannya, pengusaha-pengusaha ini menyediakan dana dan dukungan politik. Lim Siu Liong atau Sudono Salim adalah contoh konglomerat yang terkenal sebagai cukong nomor 1 Soeharto. Hubungan mereka begitu erat hingga Lim Siu Liong memberikan 30% saham Bank Sentral Asia atau BCA kepada anak-anak Soeharto sebagai balas budi atas perlindungan yang diberikan. Lim juga menjadi lumbung pendanaan kampanye Golkar di setiap pemilu. Penting untuk dicatat bahwa aliansi bisnis politik ini hanya menguntungkan segelintir orang. Ada banyak pengusaha etnis Tionghoa lainnya yang tidak mendapat keistimewaan ini. Mereka bahkan merasa iri terhadap kelompok kecil yang menikmati kebijakan khusus dan hidup dalam kemewahan yang menimbulkan kecemburuan sosial. Keberadaan sistem ini secara politis memang menopang kekuasaan, tetapi secara sosial menciptakan stigma negatif bahwa kekayaan seluruh etnis Tionghoa adalah hasil dari kolusi, bukan hasil kerja keras, yang pada akhirnya menempatkan mereka pada posisi yang sangat rentan. Kerusuhan 1998, trauma dan titik balik. Puncak dari ketegangan sosial dan politik yang telah terbangun selama puluhan tahun terjadi pada Mei 1998. Kerusuhan yang meluas terutama di Jakarta dan Surakarta menargetkan etnis Tionghoa secara spesifik. Toko-toko yang seringkali juga berfungsi sebagai tempat tinggal dijarah dan dibakar oleh massa, menyebabkan kerugian material yang sangat besar. Tragedi ini meninggalkan trauma mendalam dan membekas hingga saat ini. Namun, di tengah kehancuran, terungkaplah ketahanan luar biasa dari komunitas ini. Meskipun menghadapi kerugian yang masif, banyak pengusaha Tionghoa yang tidak menyerah. Mereka memilih untuk bertahan dan membangun kembali usaha mereka dari awal. Untuk bangkit, mereka mengandalkan tabungan pribadi, hasil penjualan aset yang tersisa, atau pinjaman dari jaringan internal mereka. Ini adalah demonstrasi nyata bahwa fondasi bisnis mereka tidak hanya terletak pada modal fisik, tetapi juga pada modal sosial dan budaya yang kuat. Peristiwa 1998 juga menjadi titik balik penting dalam cara pandang etnis Tionghoa terhadap politik. Trauma ini menyadarkan mereka bahwa stabilitas ekonomi tidak dapat bertahan tanpa partisipasi politik yang aktif untuk melindungi hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Pasca reformasi, iklim politik menjadi lebih kondusif bagi etnis Tionghoa untuk menyuarakan identitas dan aspirasi mereka. Mereka mulai memasuki dunia politik, bukan lagi untuk mencari keuntungan ekonomi, melainkan untuk eksistensi, pengabdian, dan pelayanan. Pergeseran ini menunjukkan adaptasi strategis mereka di level yang lebih tinggi, dari berfokus pada ekonomi sebagai satu-satunya alat politik, menjadi partisipasi langsung dalam ranah kenegaraan untuk memastikan keberlangsungan dan perlindungan terhadap mereka. Jika sejarah dan politik memberikan gambaran tentang tantangan, maka pilar-pilar internal inilah yang menjelaskan bagaimana etnis Tionghoa mampu bertahan dan berkembang. Kesuksesan mereka adalah hasil dari kombinasi sinergis antara etos individu yang kuat, modal sosial kolektif yang solid, dan strategi bisnis yang adaptif. Etos Konfusianisme membentuk individu yang disiplin dan ulet, sementara jaringan Guangxi menciptakan sistem dukungan informal yang kokoh. Kedua pilar ini ditambah dengan strategi bisnis yang cerdas seperti diversifikasi dan reinvestasi, memungkinkan mereka untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga membangun kerajaan bisnis yang berkelanjutan. Etos kerja berbasis Konfusianisme dan nilai budaya.
Salah satu fondasi terkuat dari etos kerja pengusaha Tionghoa berakar pada ajaran Konfusianisme yang menekankan nilai-nilai kebajikan, kerja keras, keuletan, dan kejujuran. Nilai-nilai ini tidak hanya sekedar teori, tetapi telah tertanam secara turun-temurun dan memandu praktik bisnis sehari-hari. Berdasarkan ajaran Konfusianisme, ada 5 kebajikan utama yang menjadi dasar etos kerja pengusaha Tionghoa di Surakarta. Pertama, Ren, yang berarti kemanusiaan dan cinta kasih, diwujudkan dengan memperlakukan karyawan, pelanggan, dan mitra secara adil dan penuh hormat. Kedua, Yi, yaitu kebenaran, keadilan, dan integritas, yang mendorong mereka berbisnis secara jujur dan menjunjung tinggi keadilan dalam setiap transaksi. Ketiga, Li, yang berkaitan dengan kesusilaan, tata krama, dan etika, diimplementasikan dengan menjaga etika profesional, bersikap sopan, dan menghormati norma-norma sosial. Keempat, Ji, atau kebijaksanaan dan pengetahuan, yang membuat mereka membuat keputusan bisnis yang bijak, terus belajar, dan berani mengambil resiko terukur. Terakhir, Sin, yang berarti dapat dipercaya dan ketulusan, menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan dengan menepati janji dan komitmen. 5 kebajikan ini, yang termuat dalam kitab suci Suci, menjadi pilar yang mendorong mereka untuk memiliki tujuan yang jelas, bekerja keras, gigih, dan jujur. Ketika Eka Ciptawijaya, pendiri Sinar Mas Group, kehilangan seluruh bisnisnya pada masa penjajahan Jepang, ia tidak lari dari tanggung jawab. Sebaliknya, ia menjual perhiasan keluarga dan menukar mobilnya dengan sepeda untuk membayar utang. Tindakan ini adalah manifestasi nyata dari nilai Sin atau dapat dipercaya, yang kelak menjadi reputasi tak ternilai yang memungkinkannya bangkit dan dipercaya kembali oleh para mitranya. Budaya hemat dan reinvestasi cerdas. Cerita tentang pengusaha sukses yang hidup sederhana, seperti pendiri Bank BCA yang disebut gemar makan di warung pinggir jalan, bukanlah sekedar anekdot. Hal ini mencerminkan sebuah nilai budaya yang mendalam. Pedagang Tionghoa dikenal memiliki budaya hidup hemat atau frugal living, di mana mereka cenderung menginvestasikan kembali sebagian besar keuntungan ke dalam bisnis daripada menghabiskannya untuk gaya hidup mewah. Prinsip ini sangat penting dalam menciptakan pertumbuhan bisnis yang cepat dan berkelanjutan. Dengan menahan diri dari pengeluaran yang tidak perlu, mereka mampu membangun fondasi finansial yang kokoh, yang berfungsi sebagai bantalan atau cadangan dana untuk menghadapi situasi tidak terduga. Kemampuan ini terbukti krusial saat kerusuhan 1998, di mana mereka dapat memulai kembali usaha mereka dengan menggunakan tabungan pribadi atau hasil penjualan sebelumnya, alih-alih mengandalkan pihak luar yang mungkin enggan membantu. Budaya ini tidak hanya berlaku untuk pedagang kecil, tetapi juga para konglomerat, menunjukkan bahwa nilai ini adalah bagian integral dari mentalitas bisnis mereka. Kekuatan guangxi, modal sosial yang tak terlihat. Di luar etos kerja individu, ada sebuah pilar kolektif yang tak kalah penting, guangxi. Guangxi dapat diartikan sebagai jejaring kepercayaan atau modal sosial yang solid yang menjadi kunci sukses etnis Tionghoa di Indonesia. Jaringan ini berfungsi sebagai sistem dukungan informal yang kuat, memfasilitasi pertukaran bantuan sosial, permodalan, dan informasi, terutama dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian. Jaringan guangxi tidak hanya terbatas pada hubungan bisnis, tetapi juga pada ikatan sosial dan kekeluargaan. Sebagai contoh, dalam Himpunan Cinta Teman atau HTT di Padang, nilai-nilai guangxi dipraktikkan untuk saling membantu dalam hal modal, tempat tinggal dan pekerjaan, serta untuk menjaga eksistensi kebudayaan mereka di tengah budaya yang dominan. Dalam bisnis, guangxi menjadi modal non-finansial yang sangat penting. Dalam situasi krisis seperti 1998, ketika akses ke perbankan atau pinjaman formal terhambat, jaringan inilah yang seringkali menjadi penyelamat. Melalui jaringan internal ini, para pengusaha bisa mendapatkan pinjaman atau bantuan modal untuk bangkit, menunjukkan korelasi langsung antara modal sosial dan ketahanan ekonomi. Adaptasi fleksibel dan strategi bisnis modern. Kesuksesan etnis Tionghoa juga didukung oleh kemampuan adaptasi yang luar biasa. Tidak hanya mengandalkan nilai-nilai tradisional, tetapi juga mengadopsi strategi bisnis modern. Salah satu strategi utama adalah diversifikasi usaha.
Pedagang Tionghoa cenderung tidak hanya fokus pada satu jenis usaha, melainkan memperluas bisnisnya ke berbagai sektor untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan peluang. Contoh paling jelas dari strategi ini dapat dilihat pada daftar orang terkaya di Indonesia. Hartono bersaudara, pemilik grup Jarum, awalnya dikenal dari bisnis tembakau. Namun sebagian besar kekayaan mereka saat ini berasal dari investasi di sektor perbankan, yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk. Diversifikasi strategis ini memungkinkan mereka untuk bertahan dan terus tumbuh di tengah berbagai siklus ekonomi. Contoh lain adalah Salim Group yang didirikan oleh Sudono Salim atau Lim Siu Leong, yang membangun kerajaan bisnis dari cengkeh dan tekstil, lalu merambah ke logistik, industri pangan atau Bogasari, Indofood, semen atau Indosen, hingga perbankan atau BCA. Perjalanan bisnis Salim Group juga menunjukkan dinamika yang berputar. Pasca krisis 1998, untuk melunasi utang perusahaan, BCA dijual kepada keluarga Hartono, menunjukkan bagaimana satu krisis bisa menjadi kesempatan emas bagi pihak lain. Analisis mendalam ini membawa kita pada kesimpulan bahwa kesuksesan etnis Tionghoa Indonesia bukanlah fenomena tunggal yang dapat dijelaskan dengan satu faktor. Sebaliknya, ini adalah produk dari sebuah perjalanan yang kompleks dan berliku. Pertama, faktor sejarah menempatkan mereka dalam posisi yang sulit namun strategis. Kebijakan diskriminasi kolonial dan sistem cukong Orde Baru, meskipun penuh resiko dan ketidakadilan, mendorong mereka untuk menguasai jalur ekonomi yang terbuka. Kedua, nilai-nilai budaya yang diwariskan, terutama ajaran Konfusianisme, membentuk etos kerja individu yang ulet, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Ketiga, modal sosial berupa jaringan Guanxi yang solid berfungsi sebagai jaring pengaman dan katalisator pertumbuhan yang terbukti sangat krusial di masa-masa sulit. Terakhir, ketahanan luar biasa yang diuji dalam tragedi 1998 mengajarkan mereka untuk tidak hanya bangkit, tetapi juga beradaptasi dengan strategi yang lebih luas, termasuk partisipasi politik untuk memastikan keberlangsungan hak-hak mereka. Dari semua pilar ini, terdapat sebuah pesan universal yang dapat kita ambil. Prinsip-prinsip seperti kerja keras, keuletan, integritas dalam berbisnis, budaya hemat, dan membangun jaringan kepercayaan adalah kunci keberhasilan yang berkelanjutan, terlepas dari latar belakang etnis. Kisah Eka Cipta Wijaya yang memilih menjual aset pribadi untuk membayar utang, atau ketahanan para pengusaha di tahun 1998 yang bangkit dari nol, adalah bukti nyata bahwa integritas, ketekunan, dan jaringan yang kuat adalah fondasi utama dari setiap kesuksesan sejati. Bagikan pendapat kalian di kolom komentar tentang pandangan kalian mengenai topik ini. Jangan lupa juga like dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama di episode-episode selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak.